Shalom, damai di hati. Bersyukur kita boleh ada di hari yang baru, anugerah Tuhan, di hari Selasa 4 November 2025. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu di hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk belajar firman-Mu. Engkau berkati kami, hikmat Engkau anugerahkan agar firman dapat kami pahami dan kami lakukan. Kami sambut firman-Mu, demi Kristus, firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 3 hingga ayat yang keempat. Begini firman Tuhan. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan saat ini, pengajaran hikmat mulai dari rumah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Lirik lagu dalam Kidung Jemaat 447. Dalam rumah yang gembira, bunga Injil berseri. Dalam kasih yang setia, ku berbakti tak henti. Pesan yang mau diberikan lagu ini, rumah adalah tempat benih Injil ditaburkan, bertumbuh dan berbuah. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tempat berteduh dan beristirahat, atau tempat yang nyaman, aman, dan memiliki nilai emosional. Tetapi rumah menjadi tempat yang penting dalam pertumbuhan iman setiap orang percaya. Saat ini, ada rumah yang hanya menjadi tempat berteduh dan beristirahat. Di dalamnya benih Injil tidak ditaburkan. Teladan moral tidak dipraktekkan. Dan orang tua tidak hidup dalam hikmat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Firman hari ini menyampaikan kepada kita bahwa hikmat diwariskan dari generasi ke generasi. Raja Salomo dikenal sebagai raja yang paling bijaksana di dunia. Ia menerima hikmat dari ayahnya Daud, yang juga adalah orang yang takut akan Tuhan Allah. Dan ia melanjutkan itu kepada anak-anaknya. Orang tua punya tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan sesuai dengan firman Tuhan Allah pada hidup anak-anak. Orang tua menjadi figur teladan yang dihadirkan dalam kehidupan anak-anak. Orang tua mengajarkan tentang Tuhan Allah dan firman-Nya, dan itu semua dimulai dari rumah. Dengan cinta dan kasih sayang, orang tua akan membentuk anak-anak untuk hidup mengasihi Tuhan Allah. Betapa pentingnya rumah menjadi tempat pengajaran hikmat yang mengantar anak-anak mengenal Dia dan hidup sesuai kehendak-Nya. Biarlah hatimu memegang perkataanku. Dia meminta anaknya untuk tidak hanya memahami perkataannya, tapi juga menghayati dan hidup sesuai hikmat tersebut. Dalam budaya Yahudi, hati adalah pusat keinginan, pikiran, dan keputusan seseorang. Hikmat bukan hanya pengetahuan intelektual, tetapi harus diterapkan dengan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman hari ini mengingatkan setiap orang tua untuk menjadikan rumah sebagai tempat untuk mewariskan iman kepada anak-anak. Kiranya dalam rumah setiap keluarga Kristen, pengajaran tentang firman Tuhan
Allah menjadi kabar baik yang disampaikan bagi anak-anak secara terus-menerus. Kabar baik ini akan menjadi panduan hidup mereka dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman di saat ini. Kiranya kami tetap mau hidup dalam ketaatan kesetiaan, dalam komitmen iman yang sungguh. Kami terus menjadi contoh teladan yang baik dalam hidup beriman bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sebagai orang tua, kami boleh mewariskan iman kepada anak-anak. Kiranya Engkau nolong kami, memampukan kami, agar kami dapat melakukannya dengan penuh kesetiaan. Terpujilah namamu Bapa. Saat ini hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya Engkau terus menyertai, memberkati seluruh aktivitas di hari ini. Baik kami, Jemaat Emi Maranatha Pas Selatan, bahkan kami yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim saat ini. Apapun yang akan kami kerjakan, kiranya boleh berhasil. Dimanapun kami berada, kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Berkatilah setiap pribadi yang ada saat ini. Ketika Engkau dapati ada yang sakit, sembuhkanlah. Ada yang bergumul, olehkanlah berbagai persoalan. Tuhan karuniakan kelegaan. Sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi ketika Engkau dapati ada yang bersyukur, bersukacita, kuduskan sukacita iman, jadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Mereka yang boleh menikmati usia yang baru, baik usia kelahiran, pernikahan, diberkatilah. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa bagi pemerintah yang ada, Tuhan berkati. Pemerintah dapat terus menunaikan tanggung jawab untuk dapat menghadirkan keadilan kesejahteraan. Berkati gereja-Mu di tengah dunia ini, dalam panggilan kesaksian kami, kiranya kami tetap terus bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Berkati terus pelayanan tim multimedia, Jemaat Emi Maranatha Pas Selatan, kiranya kami tetap memberi yang terbaik dalam pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Berkati gereja-Mu Bapa, Jemaat Emi Maranatha Pas Selatan. Terima kasih, ini doa kami, permohonan syukur kami. Kami bawa demi Kristus yang adalah juru selamat kepala gereja. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Pas Selatan lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.